Perhatikan gambar, sebuah balok disusun dari kubus-kubus kecil berukuran satu satuan. Jika seluruh permukaan balok dicat banyak kubus kecil satu satuan, yang terkena cat satu sisi adalah, oke perhatikan ya, yang terkena satu sisi itu yang ini nih, 1, 2, 3, 4. Kalau yang atasnya enggak, karena atasnya juga kena, jadi 2 sisi tuh. Kalau yang ini malah nggak kena, malah kenanya 3 sisi, 1, 2, 3. Nah dia mintanya yang kena sisi cuman 1 kali, berarti ini ya ada 4. Di kanan 4, di kiri 4, berarti udah 8. Sekarang yang depan tuh yang kena ini nih, yang kena satu sisi. Oke, tuh ada berapa tuh? 8 ya. Ini bawah enggak, karena yang bawahnya kena dong, 2 sisi dia malah nih. Nah ini yang kena satu sisi ada berapa? Ada 8. Depan 8, belakang 8, udah 16. Sekarang yang atas bawah. Yang atas nih yang kena satu sisi ini nih, ada 8 juga ya. Oke, 8 berarti atas 8 bawah 8 udah 16. 16 tambah 16 32. 32 ditambah 8. 32 tambah 8 40. Jawabannya adalah B ya, 40. Di jumlah tuh. Yang terkena satu sisi adalah 40. Bisri mempunyai kawat sepanjang 3,5 meter dan akan digunakan untuk membuat 2 buah kerangka limas dengan alas berupa persegi panjang ukurannya 16 dikali 12. Jadi alasnya 16 kali 12. Oke, udah saya buat nih. Alasnya 16 kali 12. Kemudian saya balik soalnya karena lanjutannya di belakang. Boom. Oke. Dan tinggi limas 24 cm. Jika panjang sisa kawat maka sisa kawat yang tersisa. Oke, tinggi limasnya 24. Ini tinggi limasnya 24. Oke, sebelum kita nyari itu, kita cari pakai pelukis dulu, cari pelukisnya ya. Cari sisi yang miring ini nih. Nah, cara nyarinya pakai Pitagoras. Perhatikan ya. Cari ke sini dulu nih. Nah kan ini jadi siku-siku kan ya. Ini siku-siku. 16 dikuadratin ditambah 12 dikuadratin. Buat nyari yang miring. 16 dikuadratin 256 ditambah 12 dikuadratin 144. Dijumlah jadi 400 ya. Akar 400 20. Nah berarti ini dari sini ke sini 20. Karena kita pakai setengahnya, berarti sini 10 dong. Kan 20 seluruhnya. Setengahnya berarti 10. Nah kan ini jadi segitiga nih yang saya arsir. Yang segitiga yang saya arsir tuh ya. Kesini 10, kesini 24. Ya ini kan miring. Kalau miring berarti tambah kan. 24 kuadrat tambah 10 kuadrat. 24 dikuadratin 576. Ditambah 10 dikuadratin 100. Dijumlah jadi 676. Akar 676 26. Berarti yang miring tuh 26. Nah ingat ya tadi ada kawat 3,5 meter. 3,5 meter itu sama aja 350 cm. Oke, nah ini 26 sebagai apa? 26 ini sebagai garis pelukis, garis yang miring nih. Ini 26, terus yang ini juga miring nih, yang ini 26. Kemudian yang miring ono juga 26, yang miring ini juga 26. Berarti ada 4 dong 26-nya. 26 dikali 4. Oke, untuk sisi miringnya tuh ya. 4 kali 6 24, naik 2, 4 kali 2 8, tambah 2 10. 104 ya. Nah, alasnya 16 tambah 12 28. 16 tambah 12 28. 28 tambah 28 56. Oke. Dijumlah jadi 160. Untuk sebuah kerangka limas, kita butuh 160 cm kawat. Dia butuhnya berapa? Dia bikinnya berapa kawat nih? Sorry. Dia bikinnya berapa kerangka? Oke. Dia bikinnya membuat 2 kerangka. Dia bikinnya 2 kerangka. Kalau 1 kerangka aja kita butuh 160. Berarti kalau 2 kerangka, 1 kerangka 160. Kalau 2 kerangka berarti tambah lagi dong 160. Udah 320 cm. Dia kawat yang dia miliki ada 350. Dia punya 350 kawat cm ya. Kepake 320. Berarti sisanya dikurang. Sisa kawatnya adalah 30 cm. Ada nggak jawabannya? Yuk kita cek. Boom. Wah, jawabannya adalah 30 cm, yaitu C. Sebuah kerucut mempunyai diameter alas 20 cm. Kalau ada diameter berarti jari-jarinya ketahuan dong. Diameternya 20, jari-jarinya 10. Volumenya 1570 cm kubik. Jika V 3,14 maka tinggi kerucut. Ini pakai rumus volume karena yang diketahui volume. Volume kerucut itu sepertiga VR kuadrat T. Oke, ingetin ya. Sepertiga VR kuadrat T itu volume kerucut ya. Volumenya udah ada, volumenya 1570 sama dengan sepertiga V
V-nya pakai 3,14. Oke, R-nya berapa? R-nya 10. 10 dikuadratin 100 ya. Dikali T. Oke. Saya pindahin ke sini. 1570 sama dengan 1/3. Ini kan 3,14. 3,14 itu kan sama aja 314/100. Ya enggak? Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. Jadi dikasih 100. Kalau di belakang koma 1 angka berarti per 10. Kemudian dikali 100, kemudian dikali tinggi. 100-nya habis. Berarti tinggal 314/3. 1 dikali 314, 314/3. Masih ada T. Ini masih ada 1570. Berarti kalau nyari T, tinggal dibalik ya. 1570 dikali tapi dibalik 3/314. 1570 dibagi 3,14, sorry, 1570 dibagi 314, jawabannya 5. Berarti tingginya 5 dikali 3, 5 dikali 3, 15. Berarti jawabannya tingginya 15. Ada nggak jawabannya? Tingginya 15. Ya, ada jawabannya, yaitu B. Sebuah tabung dengan panjang diameter 70 cm, tinggi 1 meter, penuh berisi air. Pada bagian bawah tabung terdapat keran yang dapat mengalirkan air sebanyak 5 liter per menit. Banyaknya air yang tersisa dalam tabung setelah air mengalir melalui keran selama 1 jam adalah... Oke, cari volume tabung dulu ya. Volume tabung rumusnya VR kuadrat T. V-nya 22/7. Jari-jarinya, nah karena diameternya 70 berarti jari-jarinya setengahnya 35 dong. 35-nya ada 2 kan, 35 kali 35. Tingginya 1 meter. Karena ini satuannya cm, yang 1 meter kita ubah ke cm, jadi 100 cm ya. Gitu. Oke, 35 dibagi 7 sisa 5. Tinggal kita kali semua nih. 22 dikali 35 dikali 5 dikali 100. 22 dikali 35 dikali 5 dikali 100, jawabannya 385, nolnya 3 ya. Bacanya gimana nih? 385.000 ya cm kubik. Nah, sedangkan liter itu satuannya desimeter kubik. Berarti dari cm ke meter, dari cm ke desimeter naik 1 karena pangkatnya 3, berarti nolnya 3. Berarti naiknya nolnya dihilangin 3. Jadi 385 liter ya. Liter itu sama aja desimeter kubik atau dm pangkat 3. Dm pangkat 3 itu nama lain dari liter ya. Oke, ini kan cm pangkat 3 naik ke desimeter pangkat 3 naik sekali. Karena pangkatnya 3 berarti nolnya 3, hilangin 3 gitu. Jadi 385 liter. Nah, mengalirkan air sebanyak 5 liter per menit. Banyaknya air yang tersisa dalam tabung setelah air mengalir melalui keran selama 1 jam. 1 jam tuh berapa menit? 1 jam tuh 60 menit ya. 1 jam kan ini dia per menit. 1 jam ada 60 menit. Mengalirkan airnya 5 liter per menit. Berarti kalau setelah 1 jam berarti 60 dikali 5. 60 dikali 5 300 ya. Oke. Awalnya airnya ada 385 liter. Setelah 1 jam airnya kepake 300. Oke. Tinggal dikurang. Jawabannya 85 liter. Jawabannya adalah A. Sebuah kubus jumlah panjang rusuknya 180 cm. Luas permukaan kubus tersebut adalah... Oke, kubus itu kan rusuknya ada 12 ya. Ini kubus nih. Oke, kubus. Total rusuknya 180 cm. Nah, rusuk kubus itu ada berapa? Rusuk kubus itu ada 12. 12 rusuk ya. 1, 2, 3, 4. Bawah 4, atas 4, 8. Kanan 4, kiri 4. Ya, pokoknya totalnya ada 12 deh rusuknya. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya 12 kan ya? Benar 12. Nah, kita belum tahu rusuknya berapa. 12S berarti ya. 12 rusuk. 12S sama dengan 180. Tuh, berarti S-nya berapa? 180 dibagi 12. 180 dibagi 12 berapa tuh? 180 dibagi 12, 15 cm. Berarti rusuknya, satu rusuk tuh 15 cm. Pertanyaan adalah luas permukaan. Luas permukaan kubus itu 6S kuadrat ya. 6 S-nya ini kan 15 kuadrat. 15 dikuadratin 225. Oke, tinggal dikali 6. 6 kali 5 30, naik 3. 6 kali 2 15. 6 kali 2 12. Tambah 3 tadi jadi 15, naik 1. 6 kali 2 12 tambah 1 tadi 13. 1350 cm kuadrat. Ada jawabannya yaitu A. A ya jawabannya. Jika modus dari data di atas adalah 6 ya, maka mean data tersebut, karena modus itu yang sering muncul, berarti otomatis X ini sebagai 6 dong. Karena jika modus dari data ini adalah 6, modus kan yang sering muncul.
Berarti 6-nya baru 2. Supaya dia jadi sering muncul berarti 6-nya harus 3 dong. Kan 7-nya 2, 6-nya 2. Kalau yang sering muncul kan yang paling banyak. Berarti yang paling banyak harusnya 6. Nah, berarti X ini sebagai 6. Berarti 5, 5, 6, 6, 6. Ya, X 6 kan? 7, 7, 8, 4, 9. Ini 4 nih, sorry. Ini 4, ini 9. Oke, disuruh nyari apa? Rata-rata mean. Mean itu artinya jumlah dibagi banyak. Maka mean data di atas ya. Mean itu kan jumlah dibagi banyak. Jumlah dibagi banyak. Ya udah kita jumlah dulu nih. 5 tambah 5 10. Ini 18. 10 tambah 18 28. 28 tambah 14 28 tambah 14 42. 42 tambah 8 50. 50 tambah 4 54. 54 tambah 9 63. Ini dijumlah nih ya. Ingat dijumlah dibagi banyak. Banyaknya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 63 dibagi 10 berarti 6,3. Berarti rata-ratanya 6,3, yaitu A. Perhatikan tabel berikut, banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Nah, kalau nyari rata-rata dengan data berupa tabel, cara ngitungnya tinggal dikali. 5 dikali 2, 10 ya. Kemudian ditambah 6 kali 6, 36. Tambah 7 kali 5, 7 kali 5, 35 ya. Tambah 8 kali 3, 24. Tambah 9 kali 3 27, tambah 10 kali 1 10. Kemudian kamu bagi ya, dikalian bagi nanti sama frekuensi. Frekuensinya dijumlah 2 tambah 6 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 3 16, tambah 3 19, tambah 1 20. Nah, ini kamu jumlah, kalian jumlah nih ya, kemudian dibagi 20. 10 tambah 36 tambah 35 tambah 24 tambah 27 tambah 10, itu hasilnya setelah saya hitung adalah 142. Kemudian dibagi 20. Nah, kemudian tadi saya hitung 142 dibagi 20 7,1. Berarti rata-ratanya 7,1. Berarti kalau yang nilainya 7 dia tidak lulus dong, karena di bawah rata-rata. Pertanyaannya adalah banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Nilai 7 aja masih di bawah rata-rata. Nilai 7 masih di bawah rata-rata karena rata-ratanya 7,1. Berarti yang di atas rata-rata adalah nilai 8, 9 dan nilai 10. Hitung aja orangnya, 3 tambah 3 6 tambah 1 7. Berarti ada 7 orang yang berada di atas rata-rata. Berikut ini adalah data penjualan sebuah showroom mobil yang terjual pada 4 bulan pertama pada tahun 2012. Jika jumlah mobil yang terjual pada bulan Maret 21 buah, maka jumlah mobil yang terjual pada bulan April. Oke. Totalnya itu 100%. 35 tambah 15 udah 50 ya. 50 tambah 20 70. Totalnya 100%, baru 70%. Berarti si April tuh 30% dong. Ya. Oke, si April tuh 30%. 35 tambah 15 50 tambah 20 70 ya. Berarti sisanya 30%. Ini pakai perbandingan aja. Maka jumlah bulan April yang diketahui apa? Maret ya. Berarti April dibandingin sama Maret. April berbanding sama Maret. Aprilnya 30%. 30% gak usah ditulis ya. Maretnya 35%. Oke, sama dengan Aprilnya belum ada. Aprilnya belum ada. Adanya di bulan, sorry, ini Maret nih. April berbanding Maret. April berbanding Maret ya. Aprilnya 30%, Maretnya 35%. Aprilnya belum ada karena kita disuruh nyari yang terjual pada bulan April. Yang diketahui malah Maret. Maret tuh berapa buah? 21 buah. Oke ya. Ini yang kita selesaikan tuh. Oke, ini kita kecilin, kita bagi 5. Dibagi 5 jadi 6. Dibagi 5 jadi tuh 7. Sama dengan A per 21 ya. Oke, dibagi 6 ya, sorry. Dibagi 6 jadi 5. Bukan bagi 6, bagi 5. Dibagi 5 jadi 6. Dibagi 5 jadi 7. Oke, kita kerjain nih. Berarti 7A sama dengan 21 dikali 6. Gitu ya, berarti A sama dengan 21 dikali 6 dibagi 7. Kan bisa dibagi nih, 21 dibagi 7 3 kan? 3 kali 6 18. Berarti yang bulan A itu bulan April. Yang bulan April terjual sebanyak 18 buah mobil. Jawabannya adalah C. Pada percobaan melambungkan dua dadu bersamaan sekali, peluang muncul jumlah mata dadu bilangan prima. Oke, jadi kalau dua dadu ini kita jumlah, hasilnya bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Karena 12 bukan prima kan, dadu kalau dijumlah totalnya 12 kan, 6 sama 6 12. Nah, kita jumlah yang hasilnya bilangan prima. Yang hasilnya bilangan prima itu berarti yang hasilnya 2 dulu. Yang hasilnya 2 itu kan berarti 1 sama 1 ya. Yang hasilnya 3 1 sama 2 sama 2 sama 1 ya. Gitu kan hasilnya 3. Yang hasilnya 5 2 3 3 2 1 4 4 1. Itu hasilnya 5 kan? Oke, yang hasilnya 7
Yang hasilnya 7 berarti 34, 43, 25, 52, 16, 61. Ini kalau dijumlahkan jadi 7 kan? Oke, kemudian yang terakhir yang jumlahnya 11. Yang jumlahnya 11 berarti 56, 65. 2 dadu kan 11 tuh kalau dijumlah. Tinggal kita total nih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 per titik sampel 2 dadu adalah 36. Berarti kita kecilin dibagi 3. Dibagi 3 jadi 5. Dibagi 3 jadi 12. Jadi jawabannya 5 per 12. Yaitu D. Perhatikan gambar berikut. Ini soal terakhir ya. Soal UNBK kisi-kisinya nih yang terakhir. Perhatikan gambar terakhir. Gambar terakhir atau gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Jika benda tersebut diputar, peluang panah menunjukkan bilangan faktor dari 20. Faktor dari 20 artinya angka yang kalau dikali hasilnya jadi 20. 1 kali 20, 20. 2 dikali 10 jadi 20. 3 nggak ada ya? 4 kali 5. 4 kali 5 jadi 20 kan? 6 nggak ada. 7 nggak ada. Oke, udah ini kayaknya ini doang nih. Ini merupakan faktor dari 20. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per. Ini ada berapa angka? 1, sampai 16. Berarti 6 per 16. Jawabannya 6 per 16. Oke.